Di mana abang membacakan itu? Cuma siang dan malam aja itu tadi. Panggil Edis ke sini, Edis. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, kamu buka tuh. Buka. Tuhan menciptakan siapa yang bicara ini? Sangat baik. Saya, Kefas. Iya. Sangat baik, termasuk iblis kan? Tuhan segala sesuatunya yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Ya, terus yang tadi itu yang terjadi sangat amat baik. Itu di Yesaya. Nasib malang itu malang itu bukan berarti tidak baik. Hah? Oh, jadi nasib malang itu baik. Iya, baik. Baru saya dengar, baru kali ini saya dengar, Bang. Nasib malang itu adalah baik. Saya baru dengar. Kalau kamu bisa punya nasib malang itu baik. Santai teman-teman. Kamu akan ditolong orang. Santai teman-teman. Kamu malang akan ditolong orang yang bernasib baik. Berarti baik. Berarti nasib malang itu baik menurut abang. Ini sudah selesai ya. Nasib malang. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Justru dalilnya mengatakan bahwa kejadian yang saya bacakan tadi Yohanes itu, saudara, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu dalilnya. Saya izin tanggapi boleh? Saya izin tanggapi boleh? Iya, silakan. Ya, untuk pertama kalinya terima kasih Bang Suma sudah datang berkunjung ke room kami. Terima kasih banyak. Kami sangat menghormati Bang Suma di sini. Saya ingin menanggapi tentang penciptaannya. Nah, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan menciptakan itu semua pada awalnya itu baik, Bang Suma. Yaitu kalau kita melihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari? Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab. Gini. Iya, silakan. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Silakan. Apakah Sebentar saya terakhir saja. Pak, sebentar saya tunggu dulu. Saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Iblis itu lawan manusia. Siapa bilang bukan? Kalau di Kristen iblis lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Tuhan itu musuhnya adalah iblis. Islam memang sahabatnya. Enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak bagus. Diskusi itu harus yang intelektual. Loh, faktanya di dalam Yesaya, saudara. Yesaya 14, iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus. Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini, Bang Sijo.
Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam, adalah diam. makhluk padang gurun yang Iya, ingin diam dulu, menyamai Bang, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi Saya saudara iblis yang Saya tanggapi dulu. saudara Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi yang dulu jadi ya. saudara muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak? Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan susah ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara Bang Kepas, kalian. Bang Kepas diam dulu, diam. Coba. Silakan, Bang. Mau kamu bilang saudara dengan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan asal ngomong, Bang gak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong, saya tidak asal ngomong. Diam dulu Karena Bang. bisa bertobat, bisa jadi saudara seiman dengan Islam. Ya kan? Saudara, Betul nggak? Jin Saudara, bisa kalau- Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Ya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Suma. itu. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat. Tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor Suma. 3 itu jelas dalam kitab saudara. Tapi Bang Suma kan ngeyel. Berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma. maha- Biar Tuhan kita- kok maha biar jahat? kita tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah. Bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Katanya, Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lu cuma. Kamu sudah Iblis itu adalah roh. katanya mana? Di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan 1. dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah lalu yang menciptakan iblis, siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang jatuh, yang memberontak, Malaik- itulah iblis. Nah, kalau itu, tidak Bang Suma. ada kejahatan, kalau tidak Pasti ada kejahatan diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu, Bang Suma. Saudara, kalau Artinya, tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? sebentar ya. Tolong diskusi Kamu punya satu-satu. free will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada,
berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang memberontak ini siapa, Bang? Sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya, gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta, adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta, Bang. Tidak ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan, gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan saudara. Kejahatan yang menciptakan kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala sesuatu begini, Bang itu. Suma. Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan apa? Bang Suma ini. Tuhan itu maha pencipta kan? Benar gak? Berarti maha pencipta yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik. Yang maha baik. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada atas Bang manusia. Silakan Kejahatan ini, sifat jahat ini siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat ini free siapa will. yang ciptakan? Atas free will. Kan ada free will. Ya, manusia itu kemudian manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya kok jadi iblis? Mana yang jahat, mana yang tidak. Ya permulaan kejahatan kan dari iblis. Nah, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya, dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan. Saya mencipta. Kamu menciptakan apa? Itu beda. Itu beda. Ini kejahatan kok. Memang. Loh, sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Bisa. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saya satu-satu yang coba Anda baca supaya yang kita nggak dapat poin ini. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh yang baik. Mana ada tertulis? Kejadian itu sudah. Kejadian inilah Kristen ya. Inilah saudara saya. Saudara saya Oten ya ini. Anehnya begitu. Itu baik. Ayat 31. Lucu. Anda lucu, ada datanya kok. Boleh nanya tentang kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam Kejadian 1 Yohanes 1 nomor 3, kejahatan itu sesuatu enggak? Iblis itu sesuatu enggak? di mana? Bentar. yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya.
Pakai dalil ya, pakai dalil, jadi jangan siapa yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. dibesarkan dulu dua orang. Pakai dalil Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama Saya kalian. Kami uji kamu boleh nggak? Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Saya uji. Nggak perlu di Bisa, kenapa tidak? hari Ini ini. diuji dong. Oh, kalian itu musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh musuhmu kau itu Yesus. Musuh kau kita. Musuhmu itu Wah, Yesus. Quranmu. Kecuali Jangan buat kericu itu fakta. Udah, Iya, udah. kami tanya Saudara tentang host, kitab Mubrani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya Host. tentang kitab Mubrani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin Ya aja. gimana Tanya coba? tentang Mereka kitab ini- Mubrani. Jangan tanya kitab Mereka ini ngaco. Oh, udah ngelek. Mereka ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan Saudara, aja yang lain. siapa yang host. mau Kan ada cuma diskusi? itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quran Mubrani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Tidak ada data. Membahas Jangan Al-Quran ya. ngomong, Kita bahas data yang pasar. Bahas kita Quran nggak tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa. Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di dalam mana? Kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin Di situ Kepas Tuhan aja. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Diam dulu. Iya, diam. segala sesuatu. Ya, di situ. Oke, silakan. Silakan. Udah ngelek jaringanku. ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini bang? Di sini berbunyi demikian. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak Oke, perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu Kepas, itu Kontak apiku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan bilang? di Segala laut. sesuatu yang diciptakan kok. Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo. Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan, dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Itu. Di mana? Ah, Ayo. di Ah, mana? Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu. dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Kamu cuman mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Ini, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Mana Allah Air. menciptakan air mana? Udah. Dia menciptakannya. Kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana Memang dalilnya? itu ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan air. Hanya cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau sudah pakai kitabnya Yahudi. Itu air. Kau Itu sudah gunakan air. kitabnya Yahudi Cakrawala tambah isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak. Siapa bilang? Pakai kitabnya agama lain Cakrawala tapi itu salah pula adalah kau. Air. Cakrawala adalah air. Ya kan Lucu kumpulan ya. air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Dulu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Tuh. Al-Araf ayat 157. Jadi teman-teman dulu kita tanya dulu dia percaya nggak menjil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis Kenapa kau kayak nggak gitu. pandang dari situ?
Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente buka ini. maskermu biar Siapa kami yang bilang? ketawa kami di Mana sini. ada Kenapa pula kau buka masker? Saya ketahuan saya nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini, jadi kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Itu dia bilang dia menghujat penuh Yesus? dosa. Bang Kepas ini Itu pengen pertanyaan aja. Itu dia saya bilang lu. penuh Host, dosa. turunin Kepas, pertanyaan Kepas, saya Kepas. turunin separuh yang lu. nggak kondisif, turunin Zuma, biar sekarang Tadi kita baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Orang Ini kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya Se- Quran. Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. Terjemahnya salah, itu salah. Diam dulu. Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma- berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, Biarkan aja kenapa di situ, Yesus itu? Ya, begini, Kenapa kita- Paulus itu? debat ya, Kenapa Jumat. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya kepada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Kok jelas? itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya kenapa Jawab, diam, Paulus kamu diam memfitnah di situ dulu. Yesus? Kamu diam. Nah, silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis suruh kami kesini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi? Kenapa ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi? dari mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Mau Paulus nggak itu yang mengenal tentang Yesus? Saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yes. dengarkan dulu. Yesus anak Maria. Kamu pakai Ya ayat. makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lari Jangan kemana-mana? bantah-bantah, selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia yang mencari panggung. Ya. Biarkan Nggak apa-apa, aja biarin dulu, aja. Bang Juma. Kayak gini, Biarin kita aja. Mau cari panggung? Nggak salah itu. Bang Hudo, Nggak salah. Bang Kau bilang Hudo, saya cari Bang panggung. Hudo, Nggak salah. begini, Bang Hudo. Nggak salah. Begini, Bang salah. Hudo, Ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus pakai data gitu. juga. Gitu. Iya, Ya satu-satu gitu kita dong. ngomong. Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Gimana ayatnya? Galatia 3. Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari Begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Kristen itu. Diam dulu Bang Oh, Juma. berarti Kristen. Oh. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di Bang gereja. Juma diam dulu. Aduh, ini nggak bisa Iya, silakan. diskusi, Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia. Silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, jemaah. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil Ya. nubuatan.
ambil nubuatan Iya. dari kitab Musa ulangan 21 sampai Iya. ayat 22. Dia ini adalah nubuatan. Ya. Udah dongengnya udah. Dengar dulu. Di Belum. muka bumi ini Juma, semua orang berdosa Juma. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Maka dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Sijo, kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia tampil di sini ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini nggak dipakai. Ini Bang Juma penguja. Ya, Justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi Kamu jawab apa? Jawabanmu apa? saya sudah jelas. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuma menjual Dengar kekristenanmu. dulu, Yang saya Bang tanya. Kau dengar dulu. Emosi Kenal kau. dia. Aku kenal Emosi kau. dia. Giliran saya. Kemudian. Turunkan aja. Jadi kalau saya sibuk kau Giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Sebelum Bang Juma dengar. Kita ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Siap. Bang Juma bertanya sama kami ya kan. Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan. Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima, Bang? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang Ya ini giliran Abang. makanya Sekarang giliran Abang. giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Makanya gini. Hostnya turun. Nah, gini. Bercanda. Jadi begini Saudara Hodo. Saya kan bertanya kenapa Paulus memfitnah Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Lah, saya tidak percaya, tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya. Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo, silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Hudo, Bang Indo. ya Bang gantian Indo. lagi. Bang Ganti Indo minta ini apa itu? siapa Ya, aja? silakan Apa? Mbak Rames. Ini Juma ini satu. dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, bentar. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Bukan mau tahu, mau Jadi kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati hingga ia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Nah, itu Saya kan silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma bawakan di Galatia nih.
ya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Suma comot dari ayat ini 13, ya kan? Sedangkan ayatnya mulai dari ayat berapa nih? 1 lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa, ya kan? Yesus tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita, ya kan? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan, apa dosa kita? Kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu, Bang Suma. Itu dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang pertanyaan saya, tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Juma di mana? Nubuatan. Enggak, Paulusnya mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya, justru itu saya tanya, tertulis di mana? Iya, tertulis di Ulangan 21. Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab ya. Nah, tadi diterima kan tentang nubuatannya kan? Yang harusnya dikutuk itu kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh, kok jadi kita belum hidup kok sudah dikutuk? Di mana dalilnya? Yang harus terkutuk di mana? Di mana? Tolong dalilnya kasih saya. Tadi di Galatia, saya bacakannya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Bentar dulu. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Nggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian mengatakan itu kan udah dikasih dalilnya. Mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada Tuhan, kepada keturunannya? Ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa di Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Nggak ada itu. Kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Aja ini makin kafir. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan? Apa? Iya memang siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus.
Saudara, saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta firman Tuhannya. Manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Oh sebentar. Tuhan mengatakan di Galatia, di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah menuhankan Paulus rupanya. Turunkan aja. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Mana dalilnya? Kita sampaikan mau dibantah sama Juma silahkan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh kamu baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3, Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, yang dikutuk di situ siapa? Yang dikutuk nomor 14-nya yang dikutuk. Dikutuk yang dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Adam dikutuk ayat. Jatuh ke dalam dosa sudah selesai. Di mana? Asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Tuhan kepada Adam? Apa yang kami paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu dalilnya di mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis dalilnya Adam dan keturunannya dikutuk? Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dikutuk kan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan tadi. Kenapa kalian ini demen kali kalian itu diwarisi dosa? Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Cuma mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan. Dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu? Ya kau baca lah di Kejadian 2. Kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emosi. Turunkan. Tahu sekali kau. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini. Sutek. Turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Juma, kami di seluruh dunia Juma. Jangan kau atur tentang iman kami ya. Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil saudara. Jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan tahu. Oke. Saya minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Sudah jadi Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu, Bang Rames, buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya bertobat.
di Ya, mana? Bertobat apa? Jadi apa kalau Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5, di Roma 5 Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan ayat Paulus. 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya ngerti. Nggak terima gimana Jika lah oleh bisa kita lanjut dosa, diskusinya bang. Paulus ini berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, Biar Paulus supaya Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma yang lompat ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Sebentar, Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasal Siapa Paulus menurut Yesus? Nggak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya tanya siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Ya, Bagaimana dulu mau sampai? bentar, diam dulu Siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian? Menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar. Silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya. Apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya, Rames. ini saya catat. Jangan dulu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus. Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Zuma, sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau tidak dipilih oleh Yesus, kalau dia dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa
Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iyalah dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan untuk memberikan bukti. Biarkan dulu, Bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama begitu dengan itu? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, Saya Anda ingin katakan bahwa Anda Yesus ingin lah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, ndak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Mah. Apa? Yesus ditanyai. Di atas bukit Zaitun, datang murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang Bang, berjatuhan, terima kuasa kasih. langit akan Bang, berguncang. terima kasih. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca Berarti nomor ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak Itu bercahaya. kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Nah, terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Yesus. Shalom host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu Zuma. saudara. Oke. Makanya biar di data tenang, nomor host, tenang, host. 23, data Ya, 23, tapi sampai- jadi jangan ada Sebentar apabila host, ada host orang biarkan, berkata, biarkan host. Diam ada dulu. Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka ya. lagi. Kita buka. Apakah Yesus datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, Ya, kamu jangan. Bang Cuma, Ya, Bang kamu Cuma kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan saya Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka. siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Yo, beri saya kesempatan ya. Beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya.
Kita buktikan kamu melintir Alkitab terus. Oke, kita buktikan ya. Silakan. Ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya. jangan Kita percaya? buka, jangan, bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak ada dia di dikatakan depan Saulus? seperti itu. Tidak ada dikatakan begitu. Bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa mengatakan, Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian kita, gantian. Kejang-kejang. Bukan. Sebentar. Gantian. Sebentar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Kok suruh diam? Saya belum selesai. Kok kamu diam? Ini giliran saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. Dengarkan dulu. Host, saya belum Giliran selesai. saya host. ngomong. Giliran Host, saya. saya belum giliran selesai. saya. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Komal orang. Dengarkan Ya. dulu, biar selesaikan dulu Lihat, abang itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Iya. Nih, di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong bersering saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Tetapi apakah saat itu Mesias turun ke bumi? Tetapi enggak ada. Iya. Apakah Saulus saat itu turun saat itu? Apakah Saulus bukan gitu? Narasi. Kalau begitu Saulus, Jangan sok keras lah, kalau santai begitu aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hey. Di mana dikatakan Saulus melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus yang mengatakan Di percaya mana atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang harus ada nggak percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari percaya? tadi. Jangan percaya jika melihat. Bagus. Di mana Jangan bertemu? kamu percaya. Di mana bertemu? Jangan kamu percaya. Di mana Baca. bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar. Ya, di mana? Dengar. Ayat mana? Dengar. Ayat mana? Ayat Dengar. mana?
kenapa kau bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Matius 24. Matius Kamu tadi bawa 24. ini. Matius 24. Di mana di sini bertemu? Kamu tadi bawa ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Kamu Paulus tadi bawa siapa? ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Paulus itu siapa? Pelintir kamu marah. Janganlah Bang. Jadi yang pelintir ayat. ditemui Baguslah Paulus bacanya. itu siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Yang ditemui Paulus, dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Bertemu tahu nggak? Bertemu. Dengar ya, Zuma. Yang ditemui. Bertemu itu bertemu. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. jadi Teman-teman, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Tentang Muhammad. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Beri sabar diam Bang. dulu Bang. Pak Trisula sebentar Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Cuma kok kabur. Kabur. Saya sudah sering Cuma kali kok naik. kabur. Jangan kabur dulu kau Iya, Cuma. benar sekali. Cuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, Ketika saya sebagai muslim membuktikan. malu Bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ, boleh saya nanya Bang, di situ melihat atau mendengar Bang? Tidak, Paulus, dia cuma Bang. mendengar suara dari langit. Mendengar, dirubah menjadi Nah, lihat. benar. Saya, Bahkan aduh, di dari situ, tadi saya ini. bahkan di situ Saulus tertulis, Saulus rebahan dan menutup matanya. Makanya ketika dia bangun, dituliskan, ia bangun lalu membuka matanya. Berarti waktu ada suara itu, Saulus menutup matanya. Berarti secara dia teoritis tidak tidak melihat. melihat. Berarti Seperti itu. mendengar. Tadi saya sudah menjawab, Betul Pak. Bang, Tadi, betul. tadi saya Marah si menjawab. Zuma. Suruh naik lagi dia, host. Itu kan begini. Pesan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali itu bersama malaikat dan di Bukan, awan-awan. Mak. Jadi kita waktu harus Yesus benar-benar- datang kepada Paulus itu kan cahaya saja, bukan Sebentar, datang Pak. dengan malaikat. Sebentar, Pak, sebentar ya. Jadi karena mohon maaf ya, kita harus belajar Alkitab itu benar-benar. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Islam, berapa agama saya pelajari. Nih, dia tadi menghubungkan Galatia 3 ayat 13 itu dengan Ulangan 21 ayat 23. Tapi kalian tidak pernah mengutip satu perkataan dia. Lihat. Zuma berkata, dikutuk oleh Allah. Dikutuk, ingat ya, dikutuk. Si Zuma berkata dikutuk. Kalau saya Jangan dibiarkan saya naik dari tadi, diturunkan. siapa yang Diturunkan nurunin? dong. Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. Di tolong sini yang aja, lainnya nggak usah diam ya. takut. Tolong yang Kalian lainnya nggak usah diam. takut. Saya pengen teman-teman dengar semua suaraku. Ya, siapa yang turunkan saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turunkan. Ya makanya diam dulu Cuma. Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar manusia, jangan ribut. putus sawit, Biar jangan ini kamu putus ribut sawit, banget, dengarkan gimana itu, sih? putus sawit, dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapapun saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau anda turunkan ini ke labang sawit? Ngapain dia di sini? Dengar ya, labang sawit dengar. ngapain? Dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi ke diskusi? labang sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? Saya host. Oke, silakan. Jadi enggak ada Oke. yang ganggu ya. Enggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Zuma, tunjukkan di mana. Kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para rasul 9? Aneh ente ini. Ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Saulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius perbanyak 24. Ya, Perbanyak Matius belajar, 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ, di Iya. mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai Oke. pedoman kamu? Baik. Sebab Ayat mana sebagai pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu? Tanda kedatanganku? Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Mesias Tanda di sini. kedatanganku, dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya,
langit gelap gulita dan sebagainya. Nah, itu terjadi yang lainnya. Itu terjadi nggak pada saat Paulus mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Jadi yang suara, jadi suara itu suara siapa? Ayat jadi itu di mana? Iya, kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus? Itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasikan itu seperti itu dari ayat mana? Saudara, apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah satunya gelap gulita. Tanda kedatangan Yesus salah satunya gelap gulita. Banyak matahari menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi nggak? Ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, terjadi itu di ayat mana? Ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, itu di ayat mana? Ini kutu sawit ngapain di sini? Kamu jangan panik, biarin aja. Dengarkan saya. Dengarkan logika di sini. Dengarkan saya. Fokus. Nih, suruh diturunkan aja dulu ini kecoa sawit ini. Jangan usah ganggu. Jangan diam aja dia. Turunkan. Jangan lari. Cuma jangan lari. Sekarang pertanyaan saya. Kamu bisa bernarasi. Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada kamu Yesus bisa bernarasi seperti itu? Iya, itu di ayat mana? Iya, itu di ayat mana? Di dalam kitabmu sendiri, Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 Oke, Galatia 1 nomor 1. Oh, minta dalil, aku tunjukkan dalil. Apa? Mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia melintir Alkitab? Sebentar, jangan kejang-kejang. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus? Nomor 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini didatangi mana? Mana didatangi? Sekarang dia komunikasi dengan Yesus. Di sini ada enggak? Kata-kata didatangi. Enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Yesus karena ini semua. Dia berkata seperti itu. Kamu jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan kata mendatangi itu tadi. Iya. Karena dia melaksanakan perintah ini. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar, biar saya jelaskan. Kamu bertanya, saya jelaskan. Ketika Paulus mengaku menerima Injil, dengar, ketika Paulus saya tidak mau digiring opini yang menyesatkan dari kamu. Apakah tanda-tanda kedatangannya ada? Dengar ini mulut. Tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Anda. Ini kelabang sawit. Seorang muslim saya objektif di sini. Tolong satu-satu. Ini ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Iya, saya objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, satu-satu lah. Bisa saya jelaskan? Ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11. Lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12, di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Nih, perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke. Mana? Silakan ku bacakan 1 Korintus 15 nomor 8. Bang Juma konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Mana tertulis? Di mana tertulis Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Saya jangan di mute dong.
Iya ada tonggak itu dulu. 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Anda baca. Tonggak itu dulu ada tonggak. Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat biarkan ya. dulu Bang Juma, biar Kamu akan malu sekali. Jangan jeder ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan biarkan saya menjelaskan. Biar saya menjelaskan. Menampakkan diri. Diam dulu Bang Juma. Diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar. Sebentar ya. Menampakkan diri. Lu mau apa? Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar ya. Sebentar. Kapan saya menjelaskan? Sebentar. Iya biar didapatkan katanya dulu. Diam. Bisa gantian Zuma. Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Gol. Nah, gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya belum menjelaskan. Saya belum menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Juma tadi bentar. Ini gimana sih? Ada bisa menjelaskan nggak? Itu dulu yang jelaskan. Ada nggak sebentar mendatangi itu tadi? begini. Biar Kapan saya menjelaskan? Gimana sih? Saya mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar semuanya diam dulu. Itu Bang sudah Suma, menampakkan diri itu. paling bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, kamu jangan bawakan data. Bang Suma yang tunjukin datanya. Biar baru kita menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Masa Bang Suma hanya sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Masih bagus. Sebentar. Ini saya buka. Saya kan mengajar. Bang Juma. Saya ngajarin kalian. Jadi kita orang Islam yang belajar tentang Bible mereka dan sedikit belajar tentang bahasa original teks kitab mereka itu tidak akan pernah bisa kabur. Maka satu-satunya jalan yang mereka harus lakukan untuk menghentikan itu semua ya, pikirkan aja sendiri. Kalau dari segi dialog itu nggak mungkin. Dia datang ke tempat kita nggak mungkin. Kita yang datang ke tempatnya pun juga nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah menghentikan langkah apologet Islam. Caranya bagaimana? Ya mereka lah yang punya pekerjaan itu teman-teman. Karena hal ini pasti sangat-sangat mengguncang pihak mereka. Karena ternyata Bible mereka itu tidak seirama dengan iman yang mereka lakoni sudah berpuluh tahun. Dari sejak mereka lahir sampai sekarang usia 80, 70, 60, 50. Bertekun mereka di dalam melakukan kekristenan. Ternyata mereka hanya berdasarkan doktrin dan dogma dan bertentangan dengan Bible. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dalami selama ini sebagai seorang Kristiani itu berdasar terhadap proses berpikir para tokoh-tokoh mereka. Tapi ternyata proses berpikir itu tidak berdasarkan kepada dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru ketika Bible ini dimuntahkan isinya, maka yang ada hanya kekecewaan. Itu yang ingin saya katakan ya, mengingat diskusi yang tadi itu 1 lawan 7. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Mereka hanya ngeyel, mereka hanya marah, dan mereka hanya menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini pelajaran buat kita semua, anak-anak saya yang ada di bawah, anak-anak saya yang ada di rumah. Kuatkan akidah kalian. Karena kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke? Hanya agama Islam yang diimani berdasarkan dari proses berpikir. Kalau di agama sebelah, Anda lihat sendiri tadi, hampir 2 jam. Bagaimana saya seorang diri di sana menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri,
Dan sebenarnya saya memancing mereka itu untuk hostnya tadi untuk membahas tentang Al-Quran, tentang Islam juga, bahwa ketika manusia, siapakah dia siapa yang mengampuni dosa, maka saya katakan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah yang mengampuni dosa. Tetapi kalau memaafkan, itu Yesus pun melakukan. Ya, sama seperti ajaran yang ada dalam kitab mereka, Yohanes 8 itu juga, Yohanes 10. Bahwa siapa yang kemudian mengampuni dosa saudara-saudaranya, Yohanes 20:23, maka dia pun bisa, siapa yang mengampuni dosa, maka dosa orang tersebut itu akan diampuni. Itu jelas itu dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, generasi Islam harus bangkit, harus kuat, ya, supaya mereka tidak mudah kemudian dimurtadkan dengan pola-pola yang tidak benar dari agama seberang.